putusan Petun terkait dengan Kresna Life ya. Jadi atas putusan tersebut OJK majukan upaya hukum banding ya, di mana saat ini telah menyampaikan memori banding kepada PT UN Jakarta bahwa Kresna Life telah diberikan waktu yang cukup ya, sesuai dengan ketentuan untuk pemenuhan penyebab dikenakan sanksi. Proses pengenaan sanksi kepada Kresna Life telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2019 sampai dengan proses pencabutan pada tahun 2023. Pengenaan sanksi kepada Kresna Life sampai dengan sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan terakhir dengan diterbitkannya proses pencabutan izin usaha telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian program Subordinated Loan atau SO yang ditawarkan oleh Kresna Life sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan, terutama dengan tidak adanya akta notario. Ketidakjelasan program SOL yang tidak sesuai dengan ketentuan justru akan merugikan pihak pemegang polis atau nasabah. Perbedaan perhitungan RBC antara OJK dengan Kresna Life terjadi karena sesuai dengan fakta-fakta melalui pemeriksaan di lapangan, terdapat perbedaan perhitungan cadangan karena di lapangan produk Kalita ternyata memberikan garansi hasil investasi sehingga menurut OJK, Kresna Life kurang mencatatkan kewajibannya. Bayaran klaim oleh Kresna Life sebesar 1,4 triliun tidak didukung bukti dan sumber pembayaran justru berasal dari Kresna Life itu sendiri, bukan merupakan tambahan modal dari pemegang saham. Untuk isu yang terkait dengan asuransi Bumi ASI dapat kami sampaikan, isunya adalah PT Asuransi Jiwa Bumi ASI Jaya itu telah dicabut izin usahanya oleh OJK melalui keputusan dari Dewan Komisioner Cap 112 tahun 2013 tanggal 13 Oktober 2013. Salah satu klausul dalam keputusan Dewan Komisioner OJK yaitu meminta PT Asuransi Jiwa Bumi ASI Jaya untuk menyelesaikan seluruh utang dan kewajibannya. Namun PT Asuransi Jiwa Bumi ASI tidak membentuk tim likuidasi sejak beberapa lama, sehingga OJK mengajukan pilot kepada pengadilan niaga. Terhadap proses pilot telah diputuskan kasasi melalui keputusan kasasi MA nomor 408 tahun 2015 tanggal 28 Oktober 2015. Selanjutnya sesuai ketentuan berlaku, pengadilan telah menunjuk kurator dan mengangkat hakim pengawas sehingga penyelesaiannya akan tunduk kepada undang-undang kepilotan. Terkait dengan permintaan pergantian kurator dari pihak direksi PT Asuransi Jiwa Bumi ASI dalam pilot, tentunya ini merupakan kewenangan daripada pengawas, hakim pengawas untuk mengangkat kurator lain. Ya, itu adalah isu yang terkait dengan asuransi Bumi ASI. Kemudian terkait dengan asuransi Jiwa Bumi Putra, jadi AJBB telah menyampaikan revisi RPK, Rencana Penyataan Keuangan, tanggal 21 Maret 2024 yang lalu. Ada beberapa pokok yang direvisi RPK-nya, yaitu terkait dengan bagaimana meningkatkan efisiensi perusahaan, ya, melalui rasionalisasi SDM dan restrukturisasi organisasi pemasaran, mengoptimalkan aset AJBB, termasuk pelepasan aset terutama yang digunakan untuk penyelesaian klaim, yaitu aset-aset yang kecil yang mudah dijual. Kemudian meningkatkan perolehan premi asuransi dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Kemudian komitmen dari rapat umum anggota, direksi dan dewan komisaris, pegawai level kepala cabang, kepala divisi menerima tindakan sanksi jika tidak tercapai RPK-nya. Saat ini OJK
masih melakukan analisis terhadap RPK tersebut dan meminta kepada AJBB untuk merevisinya dan mendapatkan persetujuan dari rapat umum anggota sebelum OJK memberikan keputusan tidak keberatan terhadap revisi RPK tersebut. OJK akan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi RPK AJBB tersebut, dan apabila RPK tidak dapat dieksekusi, OJK dapat melakukan langkah lebih lanjut, termasuk melakukan penilaian kembali pihak utama atau PKPU kepada direksi, Dewan Komisaris, dan rapat umum anggota. Untuk pertanyaan dari Permita Bisnis Indonesia terkait dengan penerapan PSAK 117, OJK bersama dengan Asosiasi Industri dan Profesi telah menyelesaikan bentuk dan susunan laporan saldo awal posisi keuangan PSAK 117. Selain itu, perusahaan asuransi telah diminta menyampaikan laporan saldo awal posisi keuangan per 1 Januari 2024 bersama dengan laporan bulanan April 2024 ini. Selain itu, perusahaan asuransi juga dilakukan pemantauan atas penyelesaian sistem dan teknologi informasi dalam rangka implementasi PSAK 117. Saat ini OJK juga dalam proses penyelesaian bentuk dan susunan laporan dalam rangka paralel run. OJK tetap optimis perusahaan asuransi mampu menyelesaikan laporan saldo awal posisi keuangan tepat waktu dan penyelesaian sistem dan teknologi informasi untuk PSAK 117 sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Sehingga paralel run dapat dijalankan dan laporan ke OJK dapat disampaikan bersama dengan laporan bulanan Juli 2024. Terkait dengan pertanyaan Pak Edi dari Media Indonesia mengenai pemenuhan tenaga aktuaris di asuransi, dapat kami sampaikan, terdapat 12 dari 145 perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang belum memiliki aktuaris perusahaan. Dari jumlah tersebut terdapat 8 perusahaan asuransi umum, 2 perusahaan asuransi jiwa, 1 perusahaan asuransi jiwa syariah, dan 1 perusahaan asuransi syariah. Jumlah tersebut sudah jauh berkurang dari posisi tahun 2022, di mana terdapat 50 perusahaan yang belum memiliki aktuaris. Perusahaan yang belum memiliki aktuaris tersebut telah menyampaikan rencana aksi pemenuhannya dan telah diberikan supervisory concern secara khusus. Selama perusahaan belum memiliki aktuaris, perusahaan juga tidak dapat mengajukan produk baru. Direktorat Pengawasan Asuransi telah mengenakan surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 kepada perusahaan yang belum memenuhi aktuaris yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 April 2024 ini.